Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan bentuk usaha kami, yaitu Goodmart, yang disusun oleh satu, ada Muhammad Ramdhani, kedua, Reza Juliani Sumantri, ketiga, Priti Sinta, keempat, Nana Sriana. Untuk selanjutnya adalah latar belakang perusahaan. Di sini ada visi dan misi dari usaha Goodmart kami, yang dimana misinya itu, yang pertama, dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Yang kedua, mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Yang ketiga, memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, berusaha mengecilkan tingkat pengangguran. Dan misi kami yaitu dapat mengembangkan usaha ini sehingga dapat membuka sebuah toko yang besar di daerah Gondangdia, Jakarta. Yang kedua, menjadikan toko yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dan yang terakhir, menjadikan toko kelontong yang tidak kalah hebat dengan toko pesaing lain yang lebih besar. Lalu selanjutnya, di sini ada lanjutan dari latar belakang usaha kami. Karena usaha kami ini berbentuknya dari UMKM, yaitu yang dimana adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berbekal inovasi dalam bidang perdagangan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis yang kami ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan bahan baku. Maka dari itu, kenapa kami memilih bisnis usaha ini? Yaitu karena toko yang kami buka ini adalah sebuah bisnis toko kelontong yang kami buka gerainya di daerah Gondangdia, Jakarta Utara, dan kami beri nama Toko Goodmart. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek dari studi kelayakan bisnis kami, yang dimana yang pertama itu ada aspek legalitas, yaitu perusahaan kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Untuk jenis ini tidak mensyaratkan kewajiban berbentuk badan hukum karena perseorangan pun dapat melakukan usaha ini. Yang kedua, ada aspek pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi targeting, di mana segmentasi demografis kita itu untuk semua kalangan, target pasar kami untuk semua kalangan, dan analisis pesaing kami ini yang pertama ada kelebihan memiliki brand image yang lebih populer dari usaha minimarket kami. Yang kedua, kelemahan dari para pesaing ini, mereka yaitu memiliki harga yang relatif tinggi dari toko kami. Dan yang terakhir, retail modern misalnya Indomaret dan Alfamaret. Ini adalah pesaing kami. Selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Yang nomor 2 dari aspek pemasaran ini ada program pemasaran, di mana produk yang kami jual itu adalah sembako, harganya sudah pasti terjangkau, tempatnya yaitu strategis karena dekat dengan pemukiman penduduk. Dan promosi dari usaha kami ini kami sebarkan melalui media sosial, pamflet, dan katalog. Dan untuk aspek pemasaran yang ketiga ini ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu untuk membentuk strategi bisnis kami dengan efektif. Kami melakukan analisis SWOT yang menyeluruh. Analisis kami juga mengungkapkan peluang menjanjikan yang sejalan dengan tren pasar dan peluang pertumbuhan. Selain itu, kami mengakui ancaman yang ditimbulkan oleh faktor eksternal dan pesaing. Analisis SWOT dari kami yaitu kekuatannya, lokasi kami strategis, yang kedua produk yang lengkap, dan yang ketiga keunggulan harga. Untuk kelemahan kami yaitu terbatasnya ruang penyimpanan stok, karena di toko kami itu tidak terlalu besar, jadi ruang penyimpanan kami yang cukup memadai, tapi nggak terlalu yang besar banget. Dan untuk peluangnya yaitu yang pertama peningkatan penduduk di sekitar wilayah usaha. Yang kedua perkembangan teknologi e-commerce. Dan yang ketiga itu kemitraan dengan distributor untuk mendapatkan produk
dengan harga yang lebih baik. Dan untuk ancamannya yaitu persaingan yang tinggi dari minimarket atau toko serupa. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli dan preferensi konsumen. Selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang ketiga ada aspek manajemen dan SDM, di mana perusahaan ini beroperasi setiap hari dan libur di hari tertentu dengan jam kerja yang dimulai dari pukul 8 sampai dengan 9 malam. Lalu ada analisis kebutuhan. Usaha ini membutuhkan 4 orang tenaga kerja dengan dibagi menjadi 2 shift kerja, yaitu pagi sampai siang, lalu dilanjutkan dengan sore sampai malam, dengan upah per bulan sejumlah 1.500.000 per orangnya. Yang ketiga, ada analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yaitu di bidang akuntansi atau kasir, disiplin, cerdas, dan teliti, dapat dipercaya, jujur, dan cekatan, bidang baik, teliti, dapat menjalin kerjasama dengan tim, disiplin, cekatan, dan ramah. Lanjut, di sini ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang nomor 4 ada aspek teknik dan teknologi. Pada usaha Goodmart ini, kami tidak terlalu memakai banyak teknologi yang cukup canggih. Kami hanya memerlukan seperangkat komputer, kalkulator, dan telepon. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama adalah biaya tetap. Yang pertama ada di sini ada beberapa aspek-aspek finansial yang kita beli seperti meja dan kursi, ada rak susun, kwitansi, dispenser beserta galon, komputer dan gas, komputer set, seragam karyawan, telepon, kalkulator, chiller, dan lain-lain dengan total pembelanjaan sebesar 15.830.000. Untuk selanjutnya, yang di nomor 2 ada biaya variabel. Di sini ada beberapa pembelanjaan untuk beberapa usaha yang kita buat penjualan. Ada beberapa yaitu beras, telur, deterjen, mie instan, makanan ringan. Yang keenam ada minuman, pewangi saset, gula pasir, kopi saset. Ada beberapa rokok Marlboro, terus rokok jarum coklat, rokok gigi filter dengan jumlah dengan total 11.168.000. Untuk selanjutnya yang ketiga ada biaya operasional. Di sini adalah beberapa biaya operasional yang meliputi listrik, pembayaran internet, gaji karyawan, keamanan, kebersihan dengan total sebesar 7.600.000. Yang kelima adalah aspek finansial dengan total biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya di sini kita dapat sebesar 15.830.000 ditambah 11.168.000 sebagai biaya variabel dengan total biayanya adalah 26.998.000. Yang kelima ada biaya dan harga restock, di mana biaya tetap satu kali restock itu sama dengan 15.830.000. Yang kedua ada biaya variabel 4 kali restock sama dengan 2.792.000. Dan total biaya restock yang dikeluarkan per bulan dikali 4 sama 4 kali 2.792.000 dengan 4 kali belanja sama dengan 11.168.000. Selanjutnya ada 5 aspek finansial. Yang keenam ada modal awal, di mana biaya tetap ditambah biaya variabel, satu kali restock yaitu 15.830.000 ditambah 11.168.000 sama dengan 26.998.000 sebagai modal awal kita. Nah, untuk yang ketujuh ada analisis keuntungan omset sebesar 800.000 per hari dengan rincian pendapatan sama dengan omset kali per bulan. Yaitu di mana omset itu kita 800.000 dikali 1 bulan 30 hari sama dengan 24 juta. Yang kedua ada keuntungan sama dengan pendapatan dikurang biaya variabel ditambah biaya overhead. Di mana 24 juta dikurang
biaya variabel dan biaya overhead-nya itu 18.768.000 dengan mendapat keuntungan sebesar 5.232.000. Lanjut. Selanjutnya nih yang kelima ada aspek finansial. Yang kedelapan itu ada break even point atau BP. Caranya sama dengan modal awal dibagi keuntungan. Biaya modal awal itu terdiri dari biaya tetap ditambah biaya variabel dan dibagi keuntungan itu sebesar 5.232.000. Hasilnya ada 26.998.000 dibagi 5.232.000 sama dengan 5,16 atau dibulatkan kira-kira 6 bulan atau sekitar 170 hari. Jadi kesimpulannya untuk BEP ini modal awal kita balik sekitar 6 bulanan. Dan yang selanjutnya ada yang kesembilan ada pengembalian modal. Biaya overhead per bulan sama dengan 7.600.000. Dan cara menghitungnya itu ada total biaya restock ditambah biaya overhead ditambah biaya tetap dibagi keuntungan 5.232.000. Selanjutnya ada 11 juta untuk biaya restock itu 11.168.000 ditambah biaya overhead 7.600.000 ditambah biaya tetap 15.830.000 dibagi 5.232.000 itu hasilnya ada di 6,6. Jadi modal yang akan kembali dalam jangka waktu 7 bulan. Selanjutnya kita masuk ke aspek legalitas dalam usaha retail. Untuk jenis ini tidak mensyaratkan kewajiban berbentuk badan hukum, karena perseorangan pun dapat melakukan usaha retail tradisional ini. Izin yang diperlukan untuk mendirikan retail modern atau toko modern adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada izin usaha toko modern. Berdasarkan pasal 12 dan 13 Perpres 112 atau 2007, pasal 12 Permendag 53 atau 2011. Yang kedua, izin mendirikan bangunan IMB atas toko modern. Yang ketiga, surat keterangan domisili perusahaan. Yang keempat, surat tanda pendaftaran waralaba. Yang kelima, izin gangguan berdasarkan Permendagri 27 atau 2009. Selanjutnya yang ketujuh ini ada aspek ekonomi nasional. Dalam retail tradisional merupakan usaha yang memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak memiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan sikap keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan tersendiri yang dimiliki retail tradisional. Yang kedelapan ada aspek lingkungan. Yang pertama ada barang bisa dikembalikan. Yang kedua interaksi sosial. Yang ketiga persaingan. Kesimpulannya di sini ada letak Goodmart memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan salah satu pasar gondang dia. Di sekitar target lokasi pendirian toko juga belum banyak usaha yang sejenis, sehingga hal ini dapat dijadikan kesempatan untuk pembukaan bisnis karena persaingan yang ada relatif masih rendah. Mengingat bahwa target utama pelanggan adalah semua kalangan, di toko ini menyediakan aneka macam makanan dan minuman, serta beberapa bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, dan tentunya dengan harga yang relatif terjangkau dan ramah di kantong. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.